Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Brian Riando sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 9. Kali ini saya akan membagikan materi tentang berkurban untuk kelas 9 di semester 1. Sebelumnya saya tanya, apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu berkurban? Ayo coba, siapa yang bisa? Kalau emang belum ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskan dari mulai pengertiannya. Apa sih itu pengertian dari berkurban? Nah, menurut syariat, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, kambing, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik. Ingat ya, berkurban hanya di hari raya Idul Adha. Kalau di hari yang lain jatuhnya bukan berkurban. Gimana? Apakah adik-adik semua sudah tahu? Baik, untuk yang kedua kita lanjut. Bapak tanya lagi, apakah adik-adik semua tahu syariat-syariat kurban? Nah, di sini yang bisa disembelih bukan hanya 2 hewan saja ya yang ada di PowerPoint ini, tapi ada 3 atau 4. Di sini Bapak hanya membagikan 2 gambar saja. Itu yang sering ada di Indonesia, kambing dan sapi. Nah, syarat-syaratnya apa aja itu, Pak? Nah, syarat-syaratnya itu ada 3. Harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, biri-biri atau kerbau. Nah, untuk usia umur unta sendiri harus 6 tahun. Oke, tidak boleh kurang. Tidak boleh ada cacat. Misalkan, saya mau berkurban, tapi kambing saya, Pak, hanya 3 kaki. Boleh atau tidak? Tentu saja tidak boleh, karena syarat berkurban, kambingnya atau sapinya atau hewannya tidak boleh cacat. Untuk sapi umurnya berapa tahun, Pak? Nah, untuk sapi sendiri berumur 3 tahun. Dan kambing berumur 2 tahun. Nah, gimana adik-adik? Sudah tahu belum syarat-syarat dari berkurban? Nah, jika kalian adik-adik belum tahu, silakan dilihat di PowerPoint-nya. Di situ sudah ditaruh jelas. Baik, kita lanjut. Nah, kapan? Nah, yang tadi saya katakan atau Bapak bilang tadi di awal, bahwa waktu pelaksanaan hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban pada Zulhijjah atau bulan Idul Adha atau hari Tasyrik pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Gimana adik-adik sudah paham atau belum? Jangan sampai kalian tidak tahu, saya mau berkurban tapi di hari raya Idul Fitri, atau di hari Minggu, atau di hari Senin. Nah, itu tidak bisa. Jadi, untuk berkurban sendiri hanya bisa di bulan Zulhijjah atau Idul Adha. Dan penyembelihannya habis sholat Idul Adha. Itu. Nah, setelah berkurban, siapa saja sih Pak yang berhak untuk menerima atau yang berhak untuk mendapatkan atau yang berhak untuk diberi dari daging hewan kurban tersebut? Nah, di sini ada 4, yaitu orang-orang fakir miskin. Nah, tuh, fakir miskin. Untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Jadi, bukan hanya orang dalam berkecukupan saja yang bisa memakan
daging, tapi orang yang fakir miskin itu pun dia berhak untuk makan daging atau makanan-makanan yang berprotein, khususnya di bulan Idul Adha. Nah, diberikan oleh kerabat untuk menjambung silaturahmi. Ada lagi memberikan tetangga sebagai bantuan. Dan sepertiganya dimakan oleh orang yang berkurban. Dimakan sendiri untuk keluarganya. Sebaiknya merupakan daging mentah karena hak mereka daging tersebut akan dimasak atau dijual kembali. Itu terserah dari yang berkurban. Tapi rata-rata di Indonesia atau yang Bapak tahu itu hanya untuk dimakan. Mungkin adik-adik semua tahu setiap hari raya Idul Adha ada yang dibikin rendang dagingnya, ada yang dibikin sate, yang dibikin gulai, dan lain-lain. Nah, dari tadi yang saya bahas di sini juga ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu salah satunya menambahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorban itu menambahkan rasa cinta, rasa berkurban. Nah, menambahkan keimanan. Nah, kita berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya. Dan dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Dengan berkurban juga berarti seorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri. Nah, jadi itulah hikmah berkurban, syarat-syarat berkurban, waktu pelaksanaan berkurban, dan pengertian berkurban. Nah, di sini dari adik-adik semua ada nggak yang masih belum paham? Itu. Jadi nanti kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada saya. Jadi ingat, berkurban hanya di Idul Fitri saja atau di tanggal 11, 12 Zulhijjah. Oke, paham semuanya? Baik, jika paham, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas kembali.